waktu saya bikin bantu Dirjen Oda waktu itu Prof. Johermansyah, kami ini tugas berat itu sebenarnya RUU keistimewaan DIY. Itu banyak materi sensitif yang istilahnya itu rapat udah malam, akhirnya begini, ya udah konsultasi dulu ke Dewa Dewi gitu. Dewa Dewi itu maksudnya pimpinan parpol gitu. Dulu orang itu setengah mati Mas dari bawah itu menitih. Dan tentara juga sama. Dari pangkat terbawah menitih karir sampai itu paling tinggi itu Panglima TNI. Itu nggak semua orang juga. Sama, dosen juga dari bawah mengalami berbagai liku-liku sampai jadi guru besar. Nggak semua jadi guru besar. Lah ini tiba-tiba ada orang langsung jadi wakil presiden, gitulah kira-kira. Di otaknya begitu. Yang meskipun dipilih secara demokratis juga. Ya pilihnya bagaimana demokratisnya. Tapi sekarang banyak sekali peraturan-peraturan yang dilanggar, tapi semuanya diam. Ya mungkin menguntungkan kalau menurut saya, menguntungkan bagi yang diam. Atau mungkin orang nggak peduli sekarang banyak Mas. Orang udah nggak peduli? Nggak. Oh. Oke, jumpa lagi di ruang tamu Back to BDM, ruang teduh bagi kita untuk membicarakan masalah hukum, masalah politik di tengah hiruk-pikuk politik. Dalam sistem demokrasi, memang rakyat memang juga harus ikut berpartisipasi menyampaikan pendapatnya. Namun demokrasi kali ini agak membingungkan, menimbulkan sinyal kebingungan kemana arah demokrasi dan konstitusi kita. Ada 3 isu yang menarik belakangan ini adalah soal surat pemakzulan Gibran yang diajukan oleh Forum Purnaweran TNI. Ada juga isu soal putusan Mahkamah Konstitusi yang membelah pemilu menjadi pemilu nasional, pemilu lokal, yang dijawab DPR dengan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan juga soal rangkap jabatan wakil menteri yang ramai dipercakapkan, tetapi juga banyak rangkap jabatan perwira tinggi kepolisian. Saya akan mendiskusikan masalah ini dengan seorang guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia, Profesor Dr. Satya Arinanto. Gimana Prof, sehat? Sehat, ya. Hah? Sehat. Kalau lihat perkembangan hukum ini sedih, senang atau gembira? Pusing di rumah. Lihat pusing. lawak aja saya di rumah. Lihat lawak? Iya, lawak-lawak di TV itu Cak Lontong atau Sri Mulat gitu. Ya kenapa? Ya daripada lihat berita bingung. Kan di YouTube banyak, gratis YouTube lagi ya. Hah? Jadi lihat yang Sri Mulat yang lama itu. Kalau lucu-lucu yang masih lengkap. Jadi daripada melihat tontonan hukum kita lebih hukum lebih kan senang. Baca, tapi TV dinyalakan, tapi udah denger terus ada yang diulang-ulang juga tiap hari kan. Paling saya nonton kalau Indonesia itu CNN Indonesia sama Kompas TV. Gitu aja yang saya tonton, ganti-ganti kan. Ini udah tahu ini diulang di sini. Tapi ya yang cerita-berita seperti itu, waduh, jadi gimana ini? Kan beda antara kenyataan yang diajarkan di kelas dengan praktek seperti itu. Kadang-kadang mahasiswa tanya. Tapi saya ingat dulu Ketua Pasca FHUI dulu pernah Profesor Kusnadi Ajar Sumantri, mantan Rektor UGM. Tapi sebelum Rektor UGM kan beliau lama itu jadi Ketua Pasca. Nah, beliau pernah bilang kalau kondisi seperti itu ya kita tetap fight aja katanya. Kita tetap berjuang, kita berpikir yang baik, yang ideal untuk negara. Walaupun kondisinya negara beda lah gitu, ada disparitas. Jadi ya udahlah saya ikutin tentu aja. Jadi kadang-kadang di kampus juga bingung kita mau ngajar yang begini, tapi kan ada beda antara ini yang di kampus dengan kenyataan gitu. Sama lah dulu kalau penataran P4, kita dibilang anti monopoli segala macam gitu, anti etatisme gitu kan, itu materi penataran, tapi di luar monopoli kan waktu itu gitu. Zaman Pak Harto kan monopoli semua banyak. Oke, gitu. Baik. Prof gini, ini menarik sebetulnya ya, udah hampir mungkin sekitar 2 bulan ya. Surat dari Forum Purnawirawan TNI itu masuk ke dikirim ke publik, lalu kemudian dikirim juga ke DPR gitu. Sampai sekarang kemudian tidak ditindaklanjuti oleh DPR. Gimana yang Prof Satya melihat surat ini dari sisi hukum tata negara itu?
Kalau dari sisi hukum ya harusnya diproses, minimal dibacakan dulu bahwa ada surat masuk. Tapi saya heran kok katanya surat belum dibaca, padahal surat belum diterima, surat belum dibaca. Padahal sekarang surat itu nggak usah lewat sekjen, di-upload aja kan udah dibaca Hmm. sebenarnya. Jadi harusnya ya wakil rakyat itu action lah, ada yang di-actionkan ya. Walaupun nanti ada kesepakatan politik yang berbeda, misalnya kesepakatannya tidak melakukan impeachment, tapi kan harus ada actionnya. Ini kan dihindari kelihatannya actionnya dihindari. Begitu. Ya itu kan kata-katanya, oh belum dibaca suratnya, belum diterima. Lah kalau belum diterima aneh. Nggak usah lewat sekjen kan, kita viralkan aja, udah orang udah baca. Ya, Zaman dulu ya. ya harus lewat, ya sekarang juga lewat itu. Kalau Prof. Satya lihat, kenapa DPR kelihatannya agak canggung gitu atau agak susah mengambil langkah gitu? Eh, Tadinya saya nggak tahu terus terang, tapi belakangan saya dengar sudah ada kesepakatan dan ini lanjut gitu ya. Pimpinan sekarang ini termasuk dengan Wapres. Bahkan ada Pak Jokowi pernah bilang ini kan satu paket. Nah, waktu saya itu pernah sebelum itu posket dengan almarhum Mas Wida Armada, senior saya. Podcastnya itu sebenarnya ngomong umum, tapi kemudian beliau mendetilkan soal impeachment ini. Ya pertanyaannya, bisa nggak Wapres itu lebih terpisah dengan itu ya? Saya bilang bisa. Hmm. Karena waktu bikin Undang-Undang Dasar itu kalau memberhentikan presiden atau wakil presiden itu tidak harus dua-duanya, walaupun pengusulannya atau pencalonannya memang satu paket. Hmm. Pemberhentian ini tidak satu paket gitu loh. Jadi sebenarnya saya mau memberi catatan terhadap koreksi Pak Jokowi bisa diberhentikan salah satu. Tapi kemudian saya baru tahu bahwa ada kesepakatan, ada tidak yang tidak setuju beberapa partai politik untuk diberhentikan. Kemudian ada yang menafsirkan kata-kata Pak Jokowi satu paket itu berbeda dengan saya. Hmm. Jadi artinya kalau ini berhenti, lu harus turun juga gitu. Oke, oke, itu Jadi arah kepada impeachment ya. iya, Tapi surat dikirim iya, sampai sekarang dibacakan di depan paripurna belum. pun enggak. Ya menyalahi kan DPR itu pemegang yang menjalankan kedaulatan rakyat, pelaksana kedaulatan rakyat Hmm. menurut konstitusi. Walaupun di situ bilang MPR, tapi MPR itu kan dari DPR dan DPD. Oke, jadi kalau menurut Mas Satya, surat itu harus dibacakan. Dibacakan dulu, kan surat masuk. Suratnya udah masuk kan. Tapi ada juga argumen yang mengatakan tidak banyak sekali surat ke DPR, apa semua harus dibacakan. Nah, kalau nggak substansial, suratnya apa dulu? Hmm. Kalau ini kan menyangkut tugas dan wewenang DPR. Kalau nggak menyangkut, mungkin surat apa kayak ada yang minta tambahan dana bangun jalan di daerah Hmm. atau apa kepada anggota ya terserah kalau nggak dibaca. Tapi ini kan menyangkut tugas wewenang yang diatur dalam konstitusi. Menurut saya itu bukan Oke. karena soal siapa wapresnya, enggak gitu Oke. loh. Jadi jalannya itu adalah surat itu dibacakan Ya, di paripurna iya, DPR. iya. Setelah itu, Ya nanti ada proses ke Bamus lah atau apa begitu. hmm. Kemudian sampai terakhir diambil putusan. Nah, sebenarnya itu saya selalu berpendapat ada dua jalan. Jadi begini, yang jalan pertama itu pakai 7A 7B. Nah, kebetulan yang tahun 2009 itu pertama kali undang-undang Susduk itu diubah menjadi MD3. Kebetulan waktu itu ketua pansusnya itu Pak Ganjar waktu itu. Nah, saya waktu itu malah kebetulan jadi tim ahli baik dari DPR maupun pemerintah. Jadi DPR itu Pak Ganjar dan kawan-kawan yang pimpinan pansus ada Harman Hamid atau siapa saya lupa ya beberapa orang. Yang di sini pemerintah Mardianto, Pak Mendagri Mardianto melalui Dirjen Oda itu Sejuangan Situmorang. Jadi ini aneh, saya disuruh bantu dua, padahal kalau ahli DPR, kalau ini. Nah ini saya bantu dua-duanya hanya dalam RUU MD3 itu. Nah ketika menyusun MD3 itu sudah dicoba menerjemahkan tahapan dari pasal 7 itu. Akhirnya dibuat begini. Pertama itu adalah hak interpelasi. Jadi interpelasi kan mempertanyakan kebijakan pemerintah. Dan interpelasi ini kalau nggak memuaskan, dia bisa meningkat ke hak angket. Kalau angket ini nggak juga ke hak menyatakan pendapat. Nah inilah impeachment itu dinyatakan dia menyatakan pendapat. Jadi saya melihat ada dua pintu impeachment ini. Yang di pasal 7 itu nggak mengatakan seperti ini. Yang di sana mengatakan.
Jadi kalau orang-orang bilang ini pertama kali impeachment Wapres, saya nggak setuju. Karena waktu itu saya bantu Pak Budiono itu, sudah ada upaya impeachment Wapres. Karena dia pakai hak angket. Dan sudah di voting waktu itu. Cuma nggak dilanjutkan ke hak menyatakan pendapat waktu itu gitu loh. Oke. Jadi sudah pernah, nggak Iya. hanya presiden. Jadi Gini. gini, kalau sekarang kemudian surat itu dibacakan di paripurna pun belum, Iya. sebetulnya apakah ini tidak menyandra Gibran sendiri sebetulnya? Iya, kalau punya perasaan. Kalau punya perasaan. Lah maksudnya kalau misalnya wah ini saya lagi istilahnya makan di restoran, itu ada orang nunggu di luar, saya cuek. Hah? Nah, ini nggak punya perasaan gitu. Makanya harus cepat-cepat selesai atau dibereskan dulu atau gimana gitu. Ya artinya kan DPR harus membacakan dan kemudian menyatakan apakah surat itu mau Iya, nah itu diteruskan atau tidak menyandera. diteruskan. Berarti dia nggak merasa tersandera. Karena selalu statementnya kan dipilih secara demokratis gitu. Iya, ini kita ngomong soal administrasi suratnya dulu ya. Surat ini kan kalau Mbak Puan mengatakan Iya. belum baca. Iya. Ya kan? Kalau Dasko kan mengatakan bahwa ada loh surat-surat dari Forum Purnawirawan yang lain juga yang mungkin isinya berbeda dengan surat Iya. yang meminta pemakzulan Gibran. Nah, apakah tidak sebaiknya surat yang menerima maupun yang mendukung itu dibacakan saja semuanya? Dan kemudian sebagai lembaga Iya, politik DPR ngambil keputusan. dibacakan biasanya begitu kok. Kan sama dengan surat itu kan yang dibacakan kan banyak selama ini kalau di sidang-sidang itu. Tapi menurut saya kalau dalam rangka partisipasi kan kita memang kalau anggota itu belum tentu tahu surat yang masuk itu apa. Ya. Yang tahu ya pimpinan itu gitu loh. Ya dibacakan dulu lah paling enggak gitu. Nanti mau ujungnya bagaimana ya soal kedua gitu. Tapi kalau kemudian surat itu didiamkan di meja pimpinan, apa yang terjadi? Nah itu tadi nggak melaksanakan amanah sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Itu kalau menurut saya. Memang filosofis sih. Tapi artinya mendalam. Kan rakyat sudah mempercayakan kepada anggota DPR itu sebagai wakilnya. Gitu. Dan itu tidak murah biayanya. Banyak panitia pemilu yang meninggal hanya untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Rakyat membela untuk hanya memilih seseorang. Orang yang kerja di kota pulang kampung hanya untuk nyoblos, ya kan banyak itu. Misalnya gubernur juga gitu. Surat itu kan memang masih disimpan di pimpinan pimpinan DPR ya. Iya. Anggota DPR apa tidak punya hak menanyakan apakah ada ini surat? Anggotanya itu dari mana? Karena kan sudah ada 3 parpol yang katanya tetap akan mempertahankan Wapres. Oke, itu kan pernyataan di luar sidang. Iya. Pernyataan politik kepada media. Nah, ketika surat itu dikirimkan kepada pimpinan DPR dan DPR kemudian tidak memproses surat itu, nah ini gimana sebetulnya yang terjadi sekarang ini sebetulnya? Ya itu pelanggaran kedaulatan rakyat menurut saya. Tapi filosofis ini masalahnya. Oke. Meskipun ada juga surat Presiden Jokowi soal RUU perampasan aset juga tidak dibacakan di DPR ya? Nah ya itu ada. Itu yang katanya Pak Bambang Wuryanto itu mau menanyakan. Memang itu kami dulu istilahnya begini. Waktu saya bikin bantu Dirjen Oda waktu itu Prof. Johermansyah, kami ini tugas berat itu sebenarnya RUU keistimewaan DIY. Nah itu sensitif waktu itu bikin. Sekarang Undang-Undang 3 nomor 12 kalau nggak salah. Itu banyak materi sensitif yang istilahnya itu rapat udah malam, akhirnya begini, ya udah konsultasi dulu ke Dewa Dewi gitu. Dewa Dewi itu maksudnya pimpinan parpol gitu. Tapi itu jalan RUU-nya sampai akhirnya selesai. Sempat banyak perbedaan pendapat antara Pak Mendagri Gamawan Fauzi dengan Pak Sultan gitu loh. Saya juga suka bawa buku Sultan 9 akhirnya. Waktu itu yang Tahta untuk Rakyat. Pengen tahu sebenarnya jiwa waktu Jogja langsung menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Indonesia, itu bagaimana di mata Sultan 9. Itu yang penting buat saya. Gitu. Karena waktu itu kan juga banyak dorongan dari Jogja, misalnya mendapat dana ini, dana itu, karena dulu Jogja sudah banyak memberikan kepada Republik lah begitu. Nah seperti itu kan sensitif. Tapi istilahnya konsultasi dengan Dewa Dewi. Nah kalau yang tadi pertanyaan soal RUU perampasan aset itu ya mungkin belum ada green light dari Dewa Dewi. Termasuk surat
surat forum dari Purnawirawan juga belum ada green light juga sebetulnya. Bisa juga. Tapi ini kan desakannya lebih banyak daripada yang RUU lain. RUU pengawasannya juga banyak. Iya, kalau kita fokus ke situ, akhirnya ke DPR kemudian ya didiemin itu kan nggak jelas itu. Nah itu tadi yang saya bisa, kalau ini kan susah anunya. Kalau ditanya sanksinya, bagaimana sanksinya ya kan gitu loh. Ya itu tadi kalau saya bilang udah fundamentalnya pelanggaran kedaulatan rakyat itu aja. Harusnya mereka paham karena mereka bisa dipilih itu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu menurut undang dasar. Ya, jadi kalau saya membayangkan pernyataan dari Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia di satu meja kan clear. Surat itu dibacakan di paripurna DPR. Kemudian masing-masing fraksi sebagai kepanjangan tangan dari partai politik menyatakan pendapatnya. Iya, setuju ya, itu benar itu. atau tidak setuju. Kira-kira kan begitu. Iya, iya. Ya kan? Kalau setuju ya setuju dengan surat itu diteruskan. Kalau nggak setuju dan kemudian case close gitu loh. Iya. Selesai gitu loh. Tapi proses ini kan nggak terjadi sebetulnya. Dibacakan aja enggak. Iya. Gitu. Dibacakan enggak berarti tidak diketahui apakah diterima ataukah ditolak gitu. Ya itu tadi, karena kan belakangan yang tadinya saya berusaha memberi catatan atau mengkoreksi statement Pak Jokowi tadi bahwa presiden wakil presiden itu satu paket. Ternyata ada pengertian yang kedua bahwa artinya majunya bareng, mundurnya bareng lah gitulah kira-kira. Nah ini yang mungkin ya kita menunggu dari para elit itu bagaimana mau ini. Apa iya kalau yang wapres diimpeach, presiden ikut diimpeach juga. Itu dugaan saya. Saya kan bukan pelaku. Tapi kan diimpeach itu kan terhadap sebuah pelanggaran dalam tanda petik setelah dia menjabat kan? Iya, bisa. Harusnya begitu. Kalau sekarang kan belum ada juga bukti pelanggaran yang cukup. Untuk ada yang begitu, ada yang sebaliknya bahwa karena begini, kalau waktu dia nggak menjabat, itu tidak ketahuan bahwa dia ada pelanggaran. Mungkin waktu itu media tidak menyoroti dia. Jadi kalau orang biasa-biasa saja nih mungkin jalan ya nggak ada yang perhatian. Coba tapi dia anaknya ratu atau apa kan begitu orang kemana-mana kayak di Inggris tuh diikuti terus gitu. Sampai dulu Lady Di itu merasa privasinya udah nggak ada sama sekali. Bahwa pangeran dua orang itu kemana-mana media mengikuti gitu loh. Karena anaknya ratu, karena istrinya menantunya ratu dan calon putra mahkota kan begitu. Tapi kalau enggak orang nggak ada perhatian. Nah sekarang setelah dia naik orang nyari-nyari ya biasa kan. Berarti ketahuannya itu setelah dia menjabat bisa aja kan logikanya gitu loh. Maksudnya Undang-Undang Dasar itu kan sebenarnya yang saya ikuti itu mencari orang yang bersih kan gitu loh untuk memimpin bangsa yang besar ini ya. Kalau bisa bersih, walaupun ya nggak susah lah gitu loh orang. Pasti punya salah gitu. Kalau Prof. Satya membaca ya surat dari Forum Purnawirawan Perwira TNI sampai mengusulkan untuk pemakzulan wakil presiden yang belum dibacakan oleh DPR, ada kegelisahan apa sih yang Prof. Satya coba baca? Ya tidak dilaksanakan itu kewenangan yang ada dan mereka mengingkari kedaulatan rakyat itu udah paling fundamental. Bukan, dalam perspektifnya forumnya, dalam perspektif pengusulnya. Orang yang berkirim surat ada Hanafi Asnan, ada Slamet Subianto. Saya kasihan itu mereka yang terakhir itu saya lihat di TV kan ya. Itu sampai begini kan. Artinya apa itu? Memohon banget kena lah gitu. Apa ada respon lah paling enggak gitu loh. Yang terakhir bikin statement kan ada berapa yang saya kenal itu Saiful Sulun siapa lagi Hanafi Adnan tadi ya kan begini sikapnya kan itu memohon karena mereka nggak punya kekuasaan lagi gitu loh. Mungkin ada keprihatinan dari mereka pasti surat itu muncul karena keprihatinan gitu loh. Keprihatinan apa ya kira-kira kalau Prof. Satya baca? Ya kalau saya tangkap begini ya, saya juga pegawai negeri ya, dulu orang itu setengah mati mas dari bawah itu menitih, tentara juga sama dari pangkat terbawah meniti karir sampai itu paling tinggi itu Panglima TNI itu nggak semua orang juga sama, dosen juga dari bawah mengalami berbagai liku-liku sampai jadi guru besar, nggak semua jadi guru besar. Hakim juga dari bawah semua pengen jadi hakim agung, nggak semua orang bisa. Lah ini tiba-tiba ada orang langsung jadi wakil presiden gitulah kira-kira di otaknya begitu. Meskipun dipilih secara demokratis juga. Ya pilihnya bagaimana demokratisnya kan ada jalan lain kecuali
benar-benar demokratis kan begitu. Oke. Itu Jadi ceritanya. katakanlah kalau DPR ini katakanlah memproses ya, dan Iya, kemudian akhirnya adalah terjadi pemakzulan wakil presiden. iya. Secara konstitusional pergantiannya gimana ya? Ya dia misalnya itu prosesnya kan yang sudah orang udah jelaskan. MK ke DPR lagi. Ya udah diganti, kemudian diusulkan penggantinya gitu aja. Melalui Fraksi-fraksi fraksi di DPR masih di MPR? MPR. MPR. MPR kan ada pasal 8 itu. Iya. Jadi kalau Yang katakanlah wakil presiden di impeach, proses pemilihannya adalah dipilih oleh MPR. iya MPR. Jadi kesepakatan dari fraksi-fraksi Iya, kekuatan-kekuatan politik itu. iya. Kekuatan dan juga memperhitungkan hasil pemilu yang lalu. Gitu. Ada di situ sih kata-katanya. Gitu. Pasal 8 itu. Jadi mungkin itu yang membuat mengganjal itu ya. Sehingga semuanya tuh menjadi tidak jelas kan, digantung aja gitu. Harusnya ya enggak sih. Sebenarnya penggantinya saya udah dengar ada juga sih gitu calonnya. Cuma memang ini mungkin yang saya dengar itu begini. Kan ini sekarang ini Menteri Pak Jokowi aja itu lebih dari 20 Oke. di kabinet. Jadi maksudnya jangankan mau mengganti wapres, mau reshuffle aja kan mungkin ada keberatan dari sana segala macam begitu. Efeknya saya kira. Artinya bahwa Presiden Jokowi memang masih punya pengaruh besar. Masih. Ini yang bilang politikus Gerindra ke saya. Kalau menurut Anda? Sepertinya iya ada. Semua mantan itu punya pengaruh. Semua mantan presiden. Karena mereka kalau sudah pernah jadi presiden, pasti punya akses kemana-mana di Republik ini. Jadi nggak tahu yang salah ini dulu founding fathers bikin kekuasaan presiden, atau bagaimana. Tapi itu kan dulu udah di voting. Kita mau republik atau monarki kan begitu. Oleh founding fathers di voting, yang menang republik. Ya konsekuensinya presiden. Nah, presiden ini kan kita bayangkan dulu kalau dia, tapi ini kan masa apa? Sudah dari zaman ke zaman bahwa kalau penguasanya itu baik, ya kita untung. Kalau enggak, ya kita ikut buntung juga gitu rakyat gitu loh. Kalau dia orang bijak ya filosofis itu misalnya apa filsuf yang jadi ruler, untung kita gitu. Kan nggak selalu ketemu filsuf yang di mana seluruh dunia ini bukan kita aja. Iya. Kalau koruptor jadi presiden ya ada di berbagai negara. Orang jahat juga ada. Nggak usah presiden yang di bawahnya, yang pilkada itu. Kalau kembali kepada surat ya, sejauh ini surat belum dibacakan di paripurna gitu. Iya. Artinya apakah memang belum ketemu political settlement elit gitu, ataukah memang tidak mau gitu, atau apa kira-kira? Menurut saya belum, karena begini, sudah jelas ada yang menolak. Dan pasti dari pihak Pak Jokowi menolak. Karena beliau sudah mengatakan satu paket, itu yang saya dengar. Tadinya satu paket itu, saya pikir itu penafsiran konstitusi nggak harus satu paket. Tapi ternyata satu paket maknanya ya beda lagi gitu loh. Artinya berhentinya satu paket juga gitu loh. Oh, jadi pernyataan Presiden Jokowi yang satu paket itu yang menghambat proses pemakzulan ini ya? Menurut saya, dari luar ini. Iya, dari luar. Dari luar. Artinya nggak jauh posisi Presiden Jokowi masih sangat kuat sebenarnya. masih, ya itu tadi kan jumlah menteri banyak dan nggak mungkin ikut menentukan gitu. Dan itu kan mendua juga mereka, lapor sana, lapor sini. Gitu. Kalau bagaimana kita keluar dari sengkarut ini, terus teriak-teriak pemakzulan, tapi didiemin terus oleh DPR. Solusinya gimana kira-kira? Harus tegas. Siapa? Ya presiden baru. Ini saya ingat jadi penelitian disertasi saya dulu, tapi yang masalah HAM kan. Jadi dulu itu kan kalau ada dua rezim baru ini mau menegakkan HAM ini susah, karena dia masih kompromi sama rezim lama, atau dia bagian dari rezim lama. Cuma ini bukan masalah HAM aja, ini masalah banyak kan, ekonomi, politik gitu loh. Jadi kalau dia tegas dia dimusuhi oleh orang-orang rezim lama. Persis ini, makanya saya ingat itu yang penelitian saya dulu gitu. Yang transitional justice. Iya, transitional justice. Tapi itu kan hanya soal HAM. Nah ini kan lebih luas lagi. Jadi dibutuhkan ketegasan dan kepemimpinan Presiden Prabowo. Iya. Termasuk untuk soal pemakzulan. Iya, termasuk menarik garis dengan rezim lama. Menarik garis istilahnya kalau HAM itu. Yang kalau sekarang? Ya tarik garis begini loh. Dia kebijakan ada sendiri. Presiden lama tetap dihormati, kan tetap beliau kan menghormati semua itu. Sudah kepada Pak Tri, kepada Bu Mega, Pak SBY, semua kan dihormati gitu oleh beliau. Jadi saya lihat beliau udah benar, cuma ya kalau ada semacam tekanan, awas kalau
diturunkan. Nah itu nggak tahu saya, itu yang saya nggak dengar itu dari belakang. Tapi ya hanya melihat itunya saja, lihat kemungkinannya. Ya, tapi intinya kalau menurut analisa Prof. Satya adalah Presiden Jokowi masih cukup powerful dan Iya, masih cukup dominan ya. dominan. Jadi dengan powerfulnya itu mungkin bisa juga impeach-nya sekalian gitu. Oh, Itulah dengan kira-kira. melemparkan tawaran bahwa ya dua-duanya kan Dua-duanya, nggak gitu bisa loh. satu-satunya ya. Iya. Jadi ini stagnasi itu karena memang Iya pengaruh dari itu. Presiden Jokowi. Saya sementara punya nggak tahu pendapat kalau gitu. besok ada data baru, Iya. mungkin kesimpulan saya beda gitu. Oke. Gitu. Itu soal impeachment. Tapi Iya. juga yang menarik Prof. Satya adalah soal putusan MK. Iya. Ya, soal pemilu nasional yang dibelah. Pemilu nasional dan pemilu lokal, Iya. dan kemudian menimbulkan reaksi dari partai-partai politik. Iya. Ya. Kemudian salah satu yang paling kencang kan Nasdem yang mengatakan putusan itu adalah tidak konstitusional, putusan itu tidak final, Iya. putusan itu tidak mengikat karena putusan MK itu bertentangan. Secara hukum, putusan MK sejelek apapun putusannya itu gimana sebetulnya? Memang waktu itu saya kan ikut menyusun undang MK. Jadi waktu itu saya ditugaskan pemerintah bersama Prof. Jimli sama almarhum Prof. Sumantri, itu tim ahli pemerintah. Ya dari DPR itu Komisi 3. Nah dulu kita mendesain MK itu waktunya mepet. Bulan Juni itu ada 260 sekian dim. Sementara di Undang-Undang Dasar ada batasan waktu. Ini pasal yang langka. Bahwa MK itu harus terbentuk selambat-lambatnya 17 Agustus 2003. Udah ada ini deadline-nya. Jadi kita buru-buru terus akhirnya selesai lah. Tadinya itu sempat gini, di bulan Juli itu ternyata ini masih banyak, hukum acaranya belum. Padahal undang-undang yang mengatur pengadilan itu biasanya sekalian hukum acara. Sempat mikir, wah hukum acaranya nanti aja. Yang penting 17 Agustus MK terbentuk. Kalau enggak kita melanggar Undang-Undang Dasar yang aturan peralihan itu. Tapi alhamdulillah kita siang malam akhirnya selesai. 3 hari sebelumnya terus langsung pemilihan. Nah tapi waktu itu ya kita bikin final mengikat karena yang diadili itu peraturan gitu loh, bukan orang kan. Ya mungkin bisa menyangkut orang, tapi maksudnya itu peraturan. Tapi sekarang bisa orang juga yang pemilu itu. Nah salah satu ya impeachment itu yang belum dilaksanakan, pembubaran parpol belum dilaksanakan. Jadi kewenangannya udah diatur seperti itu. Nah cuma dulu final mengikat itu dengan harapan sama, hakim-hakimnya itu filsuf lah itu, kalau pemimpin yang filsuf, yang bijak, orang-orang bijak. Nah dalam praktek ini kan banyak yang orang-orang masuk ternyata malah dari partai politik. Itu yang saya kurang setuju sebenarnya. Jadi dulu itu yang saya pikirkan, DPR, Mahkamah Agung, dan pemerintah itu hanya pintu. Artinya apa? Mahkamah Agung itu nggak harus mencalonkan hakim. Dia bisa mencalonkan orang siapa aja, LSM kayak boleh, dosen boleh. Yang penting mereka menilai ini orang ini bagus untuk jadi hakim MK. Kenyataannya enggak. Sekarang dia nyalonin hakim-hakim aja. Bukan itu yang kita pikirkan dulu. Pemerintah juga bisa mencalonkan siapa aja. Itu udah dicalonkan. Tapi ternyata apa? Partai politik masuk lewat pemerintah. DPR, partai politik aja yang dicalonkan. Mantan anggota, atau yang mereka kenal lah, mereka dukung. Orang-orang yang mereka dukung. Jadi akhirnya apa? Ini hakim semua. Pemerintah banyak orang politik yang harusnya kalau mau politik ya lewat DPR. Ini DPR orang partai semua kebanyakan. Orang-orang itu kan banyak yang diganjel, saya dengar ceritanya. Kalau kembali kepada silakan. Ya, jadi kewenangan itu akhirnya tadi kan ditanyakan masalah final mengikat, tapi ini kompleknya ini karena final mengikat itu muncul dari orang-orang itu, Mas. Dari para hakim kan, gitu loh. Nah, sudahlah itu diputus. Nah, kemarin pandangan itu begini. Pemilu dulu didesain UUD 45 itu kan serentak. Jadi serentak semua itu yang disebutkan dalam 22A itu. Nah, tapi kalau sekarang gagasan itu ternyata mau dipisah, itu saya juga pernah ikut diskusi berbagai macam. Tapi belakangan setelah MK memutuskan, teman kita ini Profesor Samsudin Haris posting di Facebooknya. Ada buku dia sama beberapa dia editornya tahun 2016 soal pemisahan itu. Penulisnya banyak ahli-ahli politik, ahli-ahli survei-survei itu, termasuk Hakim Konstitusi Saldi Isra. Jadi inilah yang kata Mas Haris, itu nanti saya sharing ya fotonya, di Facebook itu 2 postingan. Inilah yang dulu kami mau katanya, baru terwujud sekarang. Artinya apa?
mungkin orang-orang yang ikut menulis ini, artikel di situ sepaham dengan gagasan pemisahan pemilu di pusat dan di daerah. Nah, ini ternyata setelah diteliti, kalau itu Mas Tobas ya, kalau yang Mastem itu ya. Kalau yang lain ada itu, semua partai itu kelihatannya menyoroti ini karena dia tidak serentak gitu loh. Nah, kalau terus tidak serentak itu mengakibatkan DPRD itu diperpanjang, nah mereka beranggapan yang sisa waktu perpanjangan ini tidak punya landasan kedaulatan rakyat gitu loh. Kemudian MK dianggap bergeser jadi positive legislator. Nah itu dulu tidak ada ketika kami menyusun Undang-Undang 24 tahun 2003 nggak ada pemikiran. Walaupun orang-orang MK itu hebat, mantan dirjen hukum itu kan bisa aja. Tapi ini yang positif ini udah terjadi dari MK Pak Jimli. Sudah ada. Mereka usulin pasalnya begini, pasalnya. Itu sudah melewati itu sebenarnya. Kadang-kadang apa disebut ultra petita. Ultra petita. Tapi dulu pernah saya dengan Prof. Jimli itu, beliau bilang, kalau nggak ultra petita, katanya, nggak ada kasus Mercury versus Madison itu. Iya. Gitu. Jadi ultra petita itu artinya tidak selalu negatif gitu loh. Gitu ceritanya. Oke, jadi kembali kepada putusan MK yang terakhir itu. Iya. Menurut Prof. Satya, ini harus diterima atau karena memang Teorinya final dan harus mengikat? diterima. Oke. Tapi kan banyak juga putusan MK yang kemudian diabaikan. Oke. Jadi ini mungkin begini, kita bisa berprasangka partai politik itu keberatan karena tidak menguntungkan putusan itu. Saya nggak tahu. Kan gini belum dipelajari, maksudnya belum didalami. Apa iya merugikan atau malah menguntungkan? Malah MK bilang itu menguntungkan partai politik kok gitu loh. Iya. Tapi yang jadi masalah itu tidak serentak. Karena disuruh serentak. Gitu loh. Kemarin saya ikut bikin itu yang undang-undang pilkada apa itu? Sama pemilu nasional itu serentak. Waktu itu Prof. Jo kan Dirjen Otonomi Daerah. Dia minta bantuan saya, Prof. Siti Zuro sama Kristiadi, Mas Kris yang GSIS, untuk jadi tim ahli RUU itu. Nah, kita sudah mengatur dari 5 kotak jadi 7 kotak. Waktu itu udah efeknya adalah ada kepala daerah yang gubernur atau wali kota yang memang belum 5 tahun itu ini dilanjutkan oleh PLT. Lah waktu kita bikin gitu nggak mikir bahwa PLT ini bisa dipikir ternyata bisa disalahgunakan gitu loh, kayak gitu loh. Kan ini diperpanjang juga gitu supaya pas 2024 pas bisa 7 kotak. Iya. Itu udah susah. Nah ini mau dipisah lagi sama MK gitu loh. Oke. Gitu ceritanya. Memang poinnya kan sekarang soal apakah putusan MK ini mau diterima atau tidak. Apakah ini supremasi konstitusi atau supremasi politik sebenarnya. Kalau kemudian DPR mengatakan tidak terima putusan MK, bukankah tatanan negara ini sudah bubar sebetulnya? Dia tidak. Yang saya lihat malah begini. Kemarin yang saya baca link, saya belum ngecek ya. Mereka mau bikin omnibus law untuk pemilu. Dan nanti melalui omnibus itu sekalian ditata, dijawab ini putusan MK-nya itu. Gitu. Jadi begitu. Jadi bukan hanya parsial. Oh ya, tapi kan kemudian dia akan membuat revisi undang-undang MK juga. Kalau itu kan udah berkali-kali. Iya memang. Tapi nanti percuma karena MK itu bisa membatalkan lagi. Dia nyuruh orang, nyuruh lawyer, hakimnya itu. Coba kamu gugat dirubah sendiri. Iya. Karena pernah kita alami dulu waktu MK habis kasus Akil, pemerintah dan orang-orang itu pada berkumpul mengeluarkan Perpu. Maksudnya Perpu itu mau menata biar bagus, dibatalkan juga gitu. Oke. Dan itu masih jadi pertanyaan. Kalau saya nggak setuju, peraturan yang mengatur dirinya sendiri tidak boleh. Nggak boleh kalau menurut saya. Oke. Walaupun katanya kan undang-undang, kan menurut Undang-Undang Dasar semua undang-undang boleh diuji terhadap Undang-Undang Dasar. Tapi itu kan mengatur tentang diri sendiri, harusnya nggak boleh menurut saya. Karena yang dilihat kan sebetulnya sebuah sikap yang agak berbeda, sikap DPR, ketika MK memutuskan soal usia calon wakil presiden yang kemudian meloloskan Gibran, DPR ya menerima-nerima saja. Iya, ya kan? KPU juga. KPU menerima-nerima saja. Langsung dilaksanakan. Tapi ketika MK memutuskan soal pemisahan pilkada yang masih 4 tahun lagi, DPR berteriak sebetulnya. Ini akan bukan ada sebuah perbedaan sikap, standar ganda yang ada. Nah ini yang susah kita. Sama aja yang surat impeachment tadi, masalah pertama itu. Ini kan kita pertanyakan lagi kedudukan rakyat. Walaupun ini DPR yang berbeda kan sebenarnya. Gitu. Orang yang dulu DPR yang pasif terhadap putusan Gibran sama yang sekarang kan beda.
Walaupun elitnya sama, partainya sama, gitu. Ya, Sebagai jadi kan misal. menjadi agak aneh ya ketika Iya, kemudian betul. partai mengatakan putusan MK itu tidak final dan tidak mengikat. Iya, betul. Padahal di teks konstitusi kan final dan Sudah mengikat meningkat. sebetulnya. Bukankah partai itu against terhadap konstitusi? Bisa dikatakan begitu, walaupun mungkin belum semua paham juga. Nggak semua orang DPR paham tentang itu. Karena mereka suka begini, masa 9 orang itu Ya, membatalkan 50. ya berapa 500 berapa orang Oke. gitu. Ya, tapi apakah betul undang-undang itu dibahas oleh 500 orang? Enggak sih, hanya orang-orang tertentu yang biasanya diandalkan dari tiap-tiap orangnya itu aja. Loh ya, Tapi nanti diketoknya semua. loh ya. Mekanisme pengambilan putusan di DPR itu sebetulnya apa? Apakah voting, apakah aklamasi, atau hanya pemandangan umum fraksi? Biasanya pemandangan dulu tiap RUU itu. Setiap RUU satu pemandangan. Orang umum, fraksi, pemerintah, RUU udah diketok, udah gitu biasanya. Loh ya, itu pengambilan keputusan apa itu sebetulnya? Kalau di konstitusi, konstitusi kan pemungutan suara dan musyawarah mufakat. Kalau pemandangan Kalau umum pasal fraksi, 2 ayat 3 itu kan mengatakan kalau MPR ya, segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Itu dari iya, awal udah begitu. iya. Tapi DPR kan nggak juga, nggak ada suara terbanyak juga, nggak pernah voting sebetulnya. Ya karena semua sudah setuju, mungkin dikendalikan oleh fraksinya. Oh iya. Jadi kedaulatannya kedaulatan fraksi kan sebetulnya. Iya, Kan itu yang terjadi iya kan? kan dari dulu Pak, itu sudah bilang Pak. Yogi Mehmet itu Hmm. dulu ya. Yogi SM dulu kan udah bilang gitu. Iya, jadi kalau ada argumen bahwa 9 orang hakim konstitusi mengalahkan 500 anggota DPR, Ya, kan de facto kan anggota DPR tidak semua membahas undang-undang bukan? enggak. Yang membahas kan Kalau paling 5 enggak orang paling. yang nggak ngerti juga banyak. Yang nggak ngerti cuma apa-apa juga ikut-ikut, banyak ya, kan? banyak. Nggak ikut malah nggak peduli. Hah? Nggak peduli. Nah, itu dulu saya cerita tim Ali itu ada mantan mahasiswa saya itu bagian ini bikin pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu. Iya. Dibikin suruh bikin draftkan itu. Jadi seperti kartel ya di DPR itu. Bisa oligarki, kartel. Jadi Ya yang ditentukan oleh penting punya uang Mas, nggak bisa maju Mas kalau nggak punya Oh uang. iya, artinya yang menentukan ya dewa-dewi ketua umum partai politik lah. Itu soal putusan. Ya. Tapi soal masuk itu kan bisa juga macam-macam sumbernya. Ya sekarang kan kemudian kan apakah itu sikap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, sikap terhadap surat pemakzulan Forum Iya. Purnaweran TNI kan ditentukan oleh dewa-dewi kan? Ya itu tadi yang saya bilang awal itu dewa-dewi istilahnya. Ya ini kan kartel politik sebetulnya Iya. sedang terjadi. Karena mereka yang waktu itu mewarisi dari Orde Baru ke reformasi. Mereka yang eksis. Dan selalu itu-itu saja. Tapi masalahnya rakyat kalau milih kan itu-itu aja. Yang 7 partai besar itu sebenarnya. Gitu. Paling nambah 1-2 gitu. Jadi anggota DPR tuh kehilangan otonomi individual ya? Jelas, itu iya. Bahkan kan kalau dulu putusan-putusan penting itu setahu saya, pernah saya RUU apa itu ya, ditunda. Karena masih paripurna. Bahkan yang sakit disuruh datang, dari rumah sakit, yang di luar kota suruh datang, diteleponin semua. Jangan sampai nggak voting. Oke. Gitu. Oke. Kalau Jadi memang sudah situasinya dikendalikan. begitu, Prof, itu kan seakan-akan ada keterputusan Iya, antara anggota DPR iya, yang mewakili konstituen di daerah pemilihan, iya. itu kan terputus ketika dia menjadi Terputus sudah nggak bisa. Jadi kalau kita memilih apa presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, habis milih udah kita terputus. Jadi nggak Terputus. bisa ngontrol mereka. Oke. Kontrol dalam arti positif loh Iya, ya. Kamu janji ini loh gitu udah Iya. susah. Oke. Nggak bisa. Oke. Nah, apakah kemudian keterputusan ini harus bisa dijawab dengan memunculkan sebuah regulasi di mana konstituen di daerah pemilihan itu bisa menyampaikan petisi kepada anggota DPR? Setuju kalau bisa impeachment kayak gitu. Setuju saya. Jadi bukan kemudian setelah kamu pilih ya udah, karena Lepas sudah. terserah saya gitu, bisa Iya, katanya semaunya. nunggu 5 tahun lagi. Nunggu 5 tahun lagi kan, terlalu Itu lama pun nggak kan. bisa. Ini aja mau impeachment susah. Nggak usah 5 tahun. Mau diimpeach aja susah. Jadi bayangannya kan sebetulnya bagaimana hak rakyat, hak pemilih Iya. itu bisa menyampaikan mosi tidak percaya atau mosi percaya atau dukungan kepada wakil rakyat. Karena Setuju, selama ini kalau kan bisa. tidak itu. Kalau ada bisa, tapi apakah nanti peraturannya lolos nggak itu? Itu isu yang berbeda. Nah, itu berbeda. Itu Ya. isu yang berbeda kan. Kalau Iya, iya. kalau apakah aturannya dibuat atau tidak. Karena kalau saya sih menggunakan isu yang paling kontemporer yang menjawab sekarang ini kan DPR itu terputus dengan rakyatnya. Terputus sudah. Bupati itu terputus Terputus. dengan rakyatnya. Gubernur itu terputus dengan rakyatnya.
Kecuali gitu. kalau mau pemilu, mereka Ya, kalau mau pemilu terhubung. deket lagi, Oke, langsung didekati itu kan lagi. 5 tahunan. Iya, Ya. Nah, kalau kita menggunakan logikanya ojek online, ya, iya, ada orang yang ingin naik motor, iya, ada orang pengendara motor. iya. Ditemukanlah hub teknologi ini, Hmm. mempertemukannya di sini. Bukankah itu juga bisa diselesaikan antara wakil rakyat dan Bisa. rakyat Itu dia dipertemukan bisa dengan mereview juga teknologi? kan, dia bisa mereview Loh iya, yang menyebabkan orang itu kontraknya loh iya, dilepas. Saya bilang jelek kan kan jatuh dilepas. juga. Ini kan Iya, nggak bisa apa-apa gitu loh. iya, iya, Jadi artinya bisa juga si rakyat itu ketika siapa sebut iya, anggota DPR A dari daerah Jakarta 3, iya, katakanlah begitu. Harusnya kan dia berkonsultasi dengan konstituen dia di daerah 3 iya, iya. sebelum dia mengambil keputusan. Harusnya begitu. Loh iya kan? Nah, kalau tidak pernah ada konsultasi apapun, ya si rakyat kan boleh Boleh, menyampaikan ketidakpuasan. boleh. Ah, tapi belum ada mekanismenya. Betul, memang mekanisme tidak Iya, ada. memang belum ada. Iya. Tapi di tengah digital demokrasi yang ada sekarang, Setuju kalau bisa dibangun? kan itu dibangun. Deddy Mulyadi kan fenomena yang sangat menarik. Iya, Dia terhubung langsung dengan follower-follower iya, dia lewat YouTube dia. iya, Demokrasi itu bukan tersembunyi, tapi iya, demokrasi terbuka. Nah, ini kan memang DPR itu kan tertutup itu sebetulnya. iya. Dia tidak pernah tahu voting recordnya apa, tidak pernah tahu apa, ya rakyatnya ditinggalin gitu aja gitu loh. Betul. Setuju saya kalau bisa seperti itu. Karena kadang-kadang begini, Mas. Menerapkan digital demokrasi itu ada susahnya. Saya kasih contoh begini, yang gampang aja. Dulu saya Panwaslu 99 ya, waktu transisi dari otoriter ke demokrasi. Itu kita berusaha pemilu 99 itu demokratis. Berhasil itu. Orang memuji pemilu 99 itu sebagai pemilu demokratis kedua setelah tahun 55. Saya waktu itu saya ke Panwaslu. Semua kuliah saya tinggal hanya untuk ngurusin pemilu yang honornya juga kecil, cuma 100.000 sebulan. Panwaslu pusat. Provinsi 75.000, kabupaten kota 50.000 sebulan. Uang kehormatan namanya. Kecamatan 25.000 sebulan. Itu pun hanya kita dibubarkan 2 bulan setelah pemilu. Dulu belum jadi lembaga negara Panwas itu. Tapi kita mati-matian semangat. Orang tua-tua juga di Panwaslu pusat banyak. Tokoh agama, ada guru besar, ada itu macam-macam. Yang kemudian banyak jadi pejabat, ada yang ini ya. Terus kita udah seperti itu ya, tengah mati. Begitu sidang MPR pertama kita bangga kan. Nah saya dengar bahwa ada bantuan, nggak tahu dana dari mana atau dari negara. Itu kalau voting ini selama ini kan dihitung satu-satu. Voting DPR. Saya lihat sendiri itu waktu kasus APBN. Waktu APBN itu saya sampai jam 3 pagi di DPR. Nggak bisa keluar karena diblokir massa. Waktu itu kan APBN mau ditolak oleh DPR. Yang SBY Budiono. Padahal sudah lama APBN tidak pernah ditolak. Dulu terakhir oleh Bung Karno. Bung Karno menolak, DPR menolak, akibatnya Bung Karno membuatkan DPR. Padahal harusnya kan menjalankan anggaran tahun lalu. Saya hotline terus dengan Pak Seswapres waktu itu. Pak Budiono udah dipanggil ke CKS malam, jam 9 oleh Pak SBY. Gimana ini kalau sampai ditolak? Sidang dibuka, ditunda lagi. Dibuka, ditunda lagi. Akhirnya sampai jam 2 itu voting. Voting itu tahun berapa itu lupa saya. Zaman Menteri Keuangannya Agus Martowardoyo. Ya antara 2014-2019 lah. Dihitung satu-satu Mas jam 2 pagi. Jadi voting, staf sekretariat itu ngitung dari belakang. Ini berapa yang ngacung, berapa yang ini. Padahal tahun 99 sudah disiapkan itu dari meja. Supaya jelas langsung, oh yang nggak setuju gini. Bagus kan? Tapi apa jawaban mereka? Takut ditandain Mas, katanya. Bahwa yang nggak setuju itu meja nomor berapa gitu loh. Lah, kalau ngacung kan juga bisa tahu sebenarnya. Kan ada beberapa kebijakan DPR itu yang bisa voting kan. Nggak harus aklamasi seperti itu tadi. Ya itu yang saya lihat dengan mata kepala sendiri yang APBN itu. Sebenarnya APBN itu DPR mau, yang saya dengar dari Pak Agus, dan saya duga juga Agus Martowardoyo mau saya, mau minta duit lagi lah gitu. Cuma tarik-menarik, mau ditolak atau diterima gitu loh. Padahal tolak nggak apa-apa. Saya bilang kok Pak Budiono, tolak jalankan anggaran tahun lalu Pak, menurut pasal 23. Tapi mungkin kalau 2 tahun lalu DPR ikut rugi. Dia mau naikin gaji nggak bisa, kan pakai anggaran tahun lalu. Ya, ya. Yang rugi nggak cuma DPR, gitu, nggak cuma pemerintah.
Iya, jadi kalau saya Jadi refleksi, gini, mereka menghindari kesempatan pertama ya, mungkin salah saya, menghindari digital demokrasi ya itu di kan tahun e-voting 2009. kan, itu hanya pengambilan keputusan melalui Iya, perangkat elektronik kan waktu sebetulnya. itu, Kalau saya kan sekarang kira-kira menjawabkan ini kan problem paling besar di negara ini, iya, itu kan keterhubungan, betul. keterputusan antara elit dan massa. Setuju saya kalau seperti Itu itu. saja, Iya, sebetulnya intinya kan ke situ. iya. Ya, kita kalau lihat bagaimana survei mengatakan tidak setuju dengan revisi Undang-Undang Setuju KPK, saya kalau ada gitu, DPR iya, setuju aja. iya, Nah, itu kan menyebabkan kemudian rakyat itu hanya 5 tahunan aja dia iya. pakai gitu loh. Nah, kalau begini terus, Nggak ada kan ini, demokrasi iya, tidak punya arti apa-apa sebetulnya. iya, Hanya memilih, iya. setelah itu terserah kamu kan mau Termasuk surat melakukan apa. Gibran ini, surat Iya, itu kan Pak Purnawirawan, iya, salah satu format yang terjadi, iya, sehingga di era yang sebetulnya mengarah kepada always connecting, semuanya bisa saling terhubung. iya, Ibaratnya ketika ada anggota DPR mau mengatakan terhadap sebuah undang-undang, dia mengatakan bahwa konstituen dia mengatakan begini. Dia juga bertanya pada konstituennya, iya, ini terhadap voting undang-undang ini gimana? Sehingga konstituennya betul-betul dia tuh wakil rakyat, iya, gitu loh. Wakil rakyat, bukannya wakil wakil yang tergantung pada dewa-dewi politik. iya harusnya Ini poinnya di situ sebetulnya. Ada keterputusan, ada ada, diskoneksi. sudah terjadi, Itu. sudah lama. Nah, tapi kan tidak pernah mau diselesaikan sebetulnya. Nah mungkin menguntungkan, mungkin, Loh iya, memang menguntungkan elit partai iya, politik. menguntungkan. Itulah yang kemudian elit partai politik itu sekarang menjadi kartel politik sebetulnya yang Sudah terjadi. terjadi. Menjadi kartel Iya, politik ya dan ini ya semata-mata dikelola oleh korporasi politik sebetulnya. mungkin dari Indonesia Merdeka sudah terjadi itu. Dulu partai-partai yang lalu, partai lalu sampai sekarang kan Iya, sudah keterputusan ada. kan Iya, sebetulnya. sudah ada. Nah, itu yang kemudian terjadi dan sekarang kan makin kelihatan gitu loh. Partai Iya, politiknya pun hampir tidak punya ideologi kan, dia sangat transaksional begitu. iya, Oke, Prof, isu lain soal banyaknya wakil-wakil menteri. Ya, kalau Muhaimin kan mengatakan saya iri, banyak sekali wamen-wamen saya yang menjadi komisaris gitu. Prof Setio gimana sih? waktu tahun 2021, saya kan diminta jadi tim ahli perubahan RUU BUMN. Jadi ada 3 dari UI, ada 3 dari UGM. Yang saya ingat itu dari UI saya, Dr. Dian Puji Simatupang, ahli anggaran, keuangan negara, sama Dr. Toto Pranoto. Yang dari UGM itu yang saya ingat Pak Profesor Edi Hiare, yang terus jadi wamen habis itu. Ada 2 ini dari Fakultas Hukum, saya agak lupa namanya, tapi salah satunya kemudian jadi komisaris di bank gitu. Guru besar Fakultas Hukum mereka 3 ini. Terus RU itu saya masih ikut terus sampai 2022. Malah yang 2022 itu saya dapat undangan ini apa, mereka wawancara khusus dengan saya. Jadi ada 2 isu waktu itu. Mau dibikin badan atau memperkuat kementerian. Nah, waktu Undang-Undang BUMN yang pertama, yang 19 tahun 2003, itu belum ada Undang-Undang Kementerian Negara yang 39 tahun 2008. Nah, ketika di Undang-Undang nomor 39 tahun 2008, kementerian itu dibagi 3. Ya. Nah, di salah satu pembagian itu BUMN masuk. Artinya apa? Nomenklatur BUMN itu, Undang-Undang BUMN itu sudah lebih kuat daripada sekarang ini. Kesempatan untuk memperkuat BUMN itu lebih kuat daripada tahun 2003 itu. Karena waktu 2003 nggak ada kata BUMN, nggak ada Undang-Undang Kementerian Negara. Dulu yang berwenang kan banyak kan Menteri Keuangan. Waktu masih tarik-menarik itu. Antara BUMN atau Menteri Keuangan kan. Nah sekarang ini BUMN kuat. Jadi kemarin saya usul, kalau bisa jangan bikin badan. Kalau mau perkuat kementerian, ya kementerian diperkuat. Karena ada landasan Undang-Undang Kementerian. Memang terjadi perdebatan, akhirnya ternyata saya baru paham yang badan ini kayak Danantara ini. Itu sudah dipikirkan oleh pimpinan waktu itu. Nah, saya berkali-kali disuruh presentasi sama itu tadi yang sering itu saya, Dian, Edi Hiare, malah pernah dari mobil itu dadakan lagi. Mas nanti langsung Zoom, ditunggu Pak Wamen sama beberapa dirut BUMN besar ya, BRI apa gitu. Nah, saya bilang itu tadi, mereka setuju. Kalau mau memperkuat RUU, karena sudah ada Undang-Undang 39. Intinya, nah itu terus ternyata RUU itu mandek di DPR. Dikasih ke DPR September 2023.
Saya dengar ada menteri yang menghalangi. Beliau bilang ke Bu Mega apa gitu, ini RUU jangan diteruskan karena dia merugikan lah gitu. Mandek lah itu RUU. Baru di 2024 waktu mau bikin Danantara bingung. Katanya PP sudah masuk ke Setkap. Kebetulan saya kenal satu orang deputi, saya telepon. Saya telepon itu di depan berapa teman. Itu benar ada PP masuk, Mas, saya kenal. Kan dulu mahasiswa saya dia, deputi. Iya benar. PP itu mau menjalankan RUU apa? Dana darah katanya. Apa Danantara itu BUMN katanya? Ya bukan sih, dia bilang gitu. Apa bisa lembaga yang bukan BUMN itu dijalankan oleh PP yang dasarnya undang-undang BUMN? Nah ini saya juga bingung, dia bilang gitu. Tapi disuruh cepat gitu katanya. Ini behind the scene ya. Terus saya ingatkan dia, saya dulu kuliah sama guru saya itu Pak Hamid Atamimi itu. Dulu kan beliau yang Ahli ahli perundang-undangan. perundangan, Waseskap. Dulu saya ingat kuliah dia itu begini, PP itu dia gambar di papan tulis itu lokomotif. Di belakangnya gerbong, ya gambar sederhana. Tapi saya dari situ jadi ngerti, kalau gerbong ini baru bisa jalan kalau ada lokomotif. Jadi gerbong ini undang-undang. Lokomotif itu undang-undang, gerbongnya PP gitulah. Jadi artinya apa? PP nggak mungkin muncul sendiri tanpa diperintah secara langsung oleh undang-undang. Tapi kemudian kan perkembangannya PP muncul sendiri memang. Banyak PP yang nggak pakai undang-undang, Mas. Iya, iya. Nah, itu masuk. Nah, akhirnya itu nggak jadi. Tapi ini yang gini yang saya mau cerita. Di waktu bahas itu menteri dilarang jadi itu. Tapi nggak ada larangan buat wamen. Karena ada putusan MK yang sebelumnya. Jadi wamen itu tidak dilarang merangkap. Bahkan wamen banyak yang merangkap itu udah lama. Oke. Nah, lanjutnya begini nih. Karena ada penjelasan yang lebih mendalam. Sebelum itu terbit, ada saya kontak juga salah wamen yang saya kenal, bimbingan saya. Dia ngeluh. Belum dapat DOM. Jadi ada Karena operasional menteri. Ya, ada yang terakhir itu Menteri Keuangan yang 2014. Itu mengatur DOM kalau menteri itu misalnya 120 atau 150 juta. Dari situ 80% boleh dipakai. Yang 20% harus ada pertanggungjawabannya. Jadi 80 itu bisa pakai kwitansi, bisa enggak. Nah, dulu kan ada kasus Jero Wacik sama Surya Dharma Ali. Gitu. Nah, waktu itu saya disuruh Pak JK bantu. Pak JK kan diminta jadi ahli, saksi ahli. Nah, Pak JK ini memang gini, memang bukan orang hukum, tapi beliau itu yang saya senang prinsipnya itu kalau mantan anak buah itu dibantu. Gitu. Tidak hanya itu, ada Bupati Subang juga. Tapi bukan DOM kasusnya. Yang DOM itu kasus Jero Wacik dan Surya Dharma Ali. Ada putusan MA-nya. Kalau Jero Wacik itu kesalahannya DOM itu dipul terus dipakai macam-macam, termasuk yang Mas Daniel Sparingga itu dapat 610 juta. Kalau Surya Dharma Ali ada dipakai untuk mana lah gitu loh. Jadi saya ingin mempelajari ini DOM ini boleh dipakai apa aja sih. Gitu loh intinya. Nah, ternyata ini yang wamen ini yang kebetulan saya kenal dekat, masih bimbingan, cerita, ini saya kementerian baru, belum dapat sama sekali. DOM itu belum dapat. Jadi ya, gaji wamen itu di bawah gaji menteri. Sekian persennya, menteri 19 sekian, jadi wamen cuma 13 sekian lah gitu kira-kira. Nggak tahu saya nggak pernah jadi wamen. Jadi kecil sekali, malah kalah sama gaji yang lain yang lebih itu kan, kalau nggak ada DOM. Tapi kalau menteri kan mungkin masih ada sampingan ke luar kota atau nggak tahu macam-macam lah. Mungkin banyak setolan kiri kanan. Kalau wamen mungkin nggak sebanyak itu. Nah, tadinya saya mikir wamen itu dijadikan komisaris untuk mentop up itu. Memang jadi lebih tinggi, jelas lebih tinggi daripada menteri. Kalau menterinya jujur. Kalau menterinya jujur lebih tinggi. Gitu. Jadi kalau dari by law, kalau menurut Prof. Satya tidak ada masalah. Wakil menteri, Dari putusan MK yang ngomong gitu. Bukan saya, putusan MK yang sebelumnya itu loh. dia kan mengatakan menteri dan wakil menteri satu kesatuan. Harusnya kalau gitu, dua-duanya nggak boleh. Loh iya, Tapi wamennya nggak dilarang. tidak dilarang. Tidak dilarang. Tapi kan logik di undang-undang Kalau satu kotak harusnya dua-duanya dilarang. Iya, kalau logiknya di undang-undang Kementerian Negara, kan sebetulnya kan menteri dilarang menjabat Iya, CEO di RUT maupun Iya. komisaris di BUMN. iya, Kan kira-kira begitu. iya. Nah, apakah kemudian wakil menteri itu di luar kotak kementerian sehingga dia diizinkan untuk kemudian menjabat di komisaris? Kalau satu kotak enggak. Tapi begini ya, saya ada behind
Waktu itu saya kontak sama staf khusus presiden, junior saya itu Dini Purwono. Dini ternyata disuruh jawab oleh Pak Jokowi bahwa tidak ada masalah, gitu. Sebagai staf khusus presiden karena tidak dilarang oleh putusan MK. Oke. Nah, Gitu. Jadi saya terpaksa ngikutin pendapat itu karena itu kan dari staf khusus presiden. Gitu jadi loh. artinya tergantung pada presidennya boleh atau nggak boleh. Iya, akhirnya begitu. Oke. Apakah tidak mungkin muncul potensi konflik of interest Ya pasti. ketika menteri itu katakanlah menjabat Iya, di posisi komunikasi digital, sementara dia di komisaris pasti, perusahaan pasti, pasti, telekomunikasi? pasti konflik. Bahkan ini udah lama jadi konflik. Sebenarnya begini, awalnya itu dulu pernah saya kan menjadi tim ahli Mendagri dari zaman Muhammad Ma'ruf, Mardianto, Gamawan. Waktu itu Pak Ma'ruf itu kan karena dia waktu kampanye itu ketua Skoci yang menangin Pak SBY, dia itu kebetulan waktu itu ada saya, Kristiadi, Mas Kris sama dia bertiga. Mas Kris juga tim bakar. Tim bakarnya 4. Saya, Mas Kristiadi, Mas Pratikno, sama Cecep Effendi. Tapi Cecep udah meninggal. Ini ahli otonomi daerah, dia pernah jadi sekjen lembaga otonomi daerah se-Asia Pasifik. Yang hidup tinggal kami bertiga. Nah, waktu itu Mas Pratikno jarang sih karena di Jogja kan. Belum jadi rektor. Kalau dipanggil ya kalau bisa datang, kalau enggak. Nah, seringnya saya sama Mas Kris. Pak Ma'ruf itu ngeluh, ya di Jakarta ini ternyata susah hidup katanya. Setengah mati begini, sering diuyel-uyel DPR lah segala macam. Terus dia ngeluh suatu hari itu banyak yang masukin orang-orang mau jadi komisaris. Dia bilang ke Pak SBY itu nggak bisa katanya menurut undang-undang. Tapi ternyata partai-partai punya persepsi lain. Ketika saya ngobrol dengan kader PKS, mereka merasa waktu perjanjian koalisi, menteri itu dikasih berserta komisarisnya, gitu loh. Jadi gini, misalnya satu partai dapat menteri pertanian, berarti sama BUMN-nya itu juga mereka maunya begitu. Nah, berarti kan kekuasaan aja yang dicari kan, sama duit kan, partai itu kan gitu. Jadi nggak mau cuma Pak menterinya doang, BUMN-nya juga gitu loh, sekalian BUMN-nya. Padahal dilarang, tapi kenyataannya dilanggar. Patrialis Akbar jadi komisaris sebelum jadi Bukit Asam, sebelum jadi hakim konstitusi. Dan sekarang juga banyak bahan itu dikeluhkan oleh teman-teman di Kemlu juga. Sekarang udah lebih dari 40% dubes itu adalah orang luar. Tadinya mereka berharap itu orang dalam aja. Kalau saya masih berusaha moderat ya. Menurut saya gini, kalau ada orang yang baik, kenapa tidak gitu loh. Karena dulu Pak Hendro Priyono itu pernah cerita ke kami, kalau Bu Retno itu maunya orang-orangnya aja. Padahal Pak Hendro maunya orang ada yang anak bangsa kan banyak itu yang. Iya, tapi kan prinsipnya kan apakah kita akan berpegang pada meritokrasi atau berpegang pada nepotisme? Ya harusnya meritokrasi lah, jelas lah. Nah sekarang kan prakteknya kan selain potensi konflik of interest-nya besar, kan against the law-nya kan dinormalisasi sebetulnya. Jadi mereka bukan cuma wamen, mereka orang partai. Iya, orang partai. Iya, jadi konfliknya lebih besar lagi daripada perdebatan partai nggak boleh masuk, itu udah lebih dari itu sekarang. Ya sama kan, kemudian ketika kita wamen kemudian menjadi komisaris, ya kan? Nah, wamen itu penyelenggara negara atau bukan? Penyelenggara negara. Walaupun nggak disebut Oke. 45 dulu. Oke. Nah, kalau penyelenggara negara berarti dia wajib melaporkan kekayaan. Iya, wajib. Oke. Di Undang-Undang BUMN kan dirumuskan bahwa direksi dan komisaris itu bukan penyelenggara negara. Nah, itulah saya bingung. Apa karena mau ngangkat wamen itu, ngangkat orang politik itu, jadi sekarang dibilang begitu, gitu loh. Loh ya. Jadi itu saya nggak ikut-ikut lagi yang itu. Oh ya, enggak, saya ikutnya sampai yang saya tidak ngikutin 2004-2003. Tidak meminta pertanggungjawabannya Prof. Satya, tapi lebih meminta opininya. Kan nah, itu saya kaget juga waktu itu. Di Undang-Undang BUMN kan disebutkan bahwa direksi dan komisaris bukan penyelenggara negara. Itu yang 2025. Iya. Jadi kan tadi yang RUU BUMN yang kita bikin mandek di DPR 2023. Betul. Kita mengacu pada undang-undang yang terbaru yang berlaku sekarang. Mungkin saya udah menduga itu mau masukin orang-orang parpol, menurut saya. Sehingga menjadi agak tidak logis ketika
BUMN ini mengelola badan usaha milik negara, pengelolanya bukan penyelenggara negara. Ya, makanya harusnya bukan profesional aja. Apalagi kan maunya Danantara ini kan seperti Temasek Ini nggak atau ngomong apa. Danantara loh, ini ngomong BUMN. Kan Ya ini BUMN undang-undang sekarang udah BUMN. diambil alih. Iya. Udah hampir nggak ada nanti, Nah, Mas. nah gini, masalahnya kan gini, Prof. Kalau kita menggunakan soal undang-undang korupsi, setiap penyelenggara negara Penyelenggara. wajib melaporkan harta kekayaannya. Iya. Oke, di situ. Tapi sekarang dia kalau di dalam undang-undang BUMN yang baru, Iya. komisaris dan direksi itu bukan penyelenggara negara. Kalau Itu bukan penyelenggara negara, berarti iya. tidak harus lapor kekayaan tiap setelah dan selesai menjabat. Iya. Ada 2 undang-undang Iya. yang menjerat dia. Sebagai wakil menteri, dia tunduk kepada Ada itu. undang-undang Kementerian Negara. Dan dia penyelenggara negara yang wajib lapor kekayaan. Sebagai komisaris, tunduk kepada undang-undang BUMN yang mengatakan dia bukan penyelenggara negara. Jadi begini, intinya tadinya saya nggak mikir sampai ke laporan kekayaan. Ketika Pak Erik ngomong itu di media, yang saya tangkap ini pasti mau masukin penyelenggara negara jadi komisaris. Otak saya baru ke situ. Mas Budiman lebih jauh daripada saya sampai ke ini ya, sampai ke laporan. Karena saya udah lama nggak mikirin laporan, karena kenyataannya laporan itu diabaikan. Oke, Ya gitu loh. terlepas diabaikan atau tidak diabaikan kan Nggak kemudian bikin lah dia nggak mau bikin. itu kan soal lain ya. Tapi kan kemudian ketika di RUT BUMN, direksi BUMN, komisar BUMN dilepaskan sebagai penyelenggara negara, artinya KPK kemudian tidak Iya. boleh masuk juga untuk menyelidiki kasus Itu korupsi. lebih jauh dari pemikiran saya akui jadi lebih jauh. Yang saya pikirkan itu tadinya mau masukin wamen itu sebagai terima kasih lah gitulah. Ucapan terima kasih gitu loh. Ya. Oke. Wamen masuk tidak melanggar. Atau siapapun yang penyelenggara di luar menteri masuk nggak melanggar karena mereka BUMN bukan penyelenggara negara. Jadi nggak ada konflik, nggak ada double sebagai penyelenggara negara gitu aja. Oke. Maksudnya mau gitu. Oke, kalau sekarang rangkap jabatan polisi, Ya. yang hampir di semua kementerian-kementerian itu banyak juga, seperti Sekjen DPD itu kan kemudian dari kepolisian, Sekjen kementerian-kementerian semuanya juga polisi. Iya. Itu rangkap jabatan atau bukan sih? Rangkap. Karena malah katanya itu sebagai sarana supaya nanti bintangnya lebih tinggi. Jadi misalnya lagi bintang 1, merangkap jadi apa, dirjen atau apa, nanti balik-balik dia naik pangkat. Gitu. Dimana Boleh. itu Sebetulnya kepolisian melakukan rangkap jabatan. Kalau TNI kadang-kadang dibatasi dia. ya seharusnya enggak. Tapi begini, dosen juga saya dulu pernah rangkap apa dengan staf khusus ya. Tapi kan saya nggak melanggar apa-apa. Apa tunjangan juga nggak dapat 2 gitu. Cuma kalau Polri memang nggak boleh karena dia pasalnya ini yang membolehkan. Pasal 28 Undang-Undang tahun 2002 itu. 28 itu apa normanya melarang, tapi penjelasannya mengatakan boleh atas izin Kapolri. Gitu. Tapi sekarang banyak sekali peraturan-peraturan yang dilanggar, tapi semuanya diam. Ya mungkin menguntungkan kalau menurut saya, menguntungkan bagi yang diam. Menguntungkan Atau mungkin bagi orang yang nggak peduli sekarang banyak, Mas. diam. Orang nggak peduli. Nggak. Oh. Mungkin kadang-kadang saya bilang nonton Sri Mulat itu ya apa daripada inilah gitu. mau ngomentarin apa sekarang kayak kalau ditanya ngomentarin apa, wong kenyataannya begitu. Nggak didengar juga ya? Iya, dulu ada, saya lupa namanya ya, mantan juru bicara, dulu waktu itu juru bicara Kejaksaan Agung. Saya lupa orangnya kurus namanya. Ketemu saya lagi seminar di Padang, di suatu hotel. Terus kami sama-sama satu lift. Saya kan tanya masalah kejaksaan. Terus dia jawabnya begini, alah arep piye meneh Mas, gitu. Jadi dia itu artinya apa? Dia mikir tapi ya kalaupun dia mikir apa artinya gitu loh. Kita bersuara ini Mas Budiman. Buat apa artinya? Nggak berarti juga ya? Mas Budiman bikin begini. Apa ya didengar gitu misalnya gitu. Didengar ya alhamdulillah kan gitu loh. Cuma ya kita orang nulis-nulis ya udahlah. Biarin aja gitu aja menggonggong. Kabila berlalu kan begitu. Jadi seperti Sri Mulat aja ya? Kalau Sri Mulat nyari hiburan Mas. Karena Sri Mulat kan sekarang udah ini apa?
Dulu kan apa katanya Sri Mulat pindah ke Senayan Iya, iya, sepi iya. karena kalau lucu sama Ah, DPR kan gitu. ah, Cuma sekarang orang-orangnya kan banyak yang udah meninggal. ah. Kalau Sri Mulat lama itu banyak di YouTube. Iya, iya, iya. Masih hidup dulu saya sering Jadi nonton. lebih nonton politik Indonesia lebih enak lebih nonton Sri Mulat ya? Iya. Kalau buat saya karena gratis kan, Ah, pakai wifi aja gitu. iya, iya, iya. Daripada stres gitu. Ah. Tapi nonton terus sih, TV nyala. Iya, tapi Cuma itu di YouTube. komentar juga nggak ada yang dengerin ya? Bisa dengerin bisa enggak karena yang dibicarakan itu ya kayak acaranya Mas Budiman itu kan ideal semua. Ah, Ya ada yang ideal, ah. ada yang pelakunya pasti nggak ideal lah. Iya, iya, iya. Gitu. Pelakunya pasti, oh gua nggak apa-apa kok ini kan biasa aja katanya gitu. Ah, Nah, tapi kan habis itu nggak ada ininya juga, nggak ada Iya. tindak lanjut. sampai capek ya? Ya gitu. Jujurnya begitu. Iya. Itu. Jadi sakarbu lah kira-kira gitu ya, Prof? Iya. Hah? Kan kita mau ngomong apa sekarang gitu loh. Hah? Nggak didengerin gitu loh. Udah nggak didengerin ya? Enggak, ya kalau menyangkut kepentingan seseorang pasti rame itu seperti putusan MK tadi. Hmm. Yang Mas tanyakan antara tanggapan DPR terhadap putusan MK Gibran dengan yang 135 ini gitu loh. Hmm. Gitu. Jadi sikapnya lebih bagus diam aja, Prof ya? Ya bukan ya udah capek juga sih Mas. Kalau diem itu kalau dulu saya rajin nulis surat pembaca di Tempo. Ah. Itu ya. Tempo itu dulu masih didengar orang karena pernah saya nulis surat pembaca tentang Muhammad Natsir gitu. Nah, ketika ada buku terakhir tentang Pak Natsir itu tokoh Masumi yang terkenal itu, tulisan pembaca saya itu dimasukkan. Itu saya bangga, itu saya masih mahasiswa. Hmm. Wah, berarti surat saya dianggap penting itu. Jadi saya sampai cari bukunya ke penerbit Bulan Bintang itu. Hmm. Saya nggak tahu tadinya di belakang itu Gunung Agung itu loh, kan ada gang-gang itu di Keramat sana dekat Senen. Ketemulah penerbit Bulan Bintang itu. Saya beli bukunya waktu itu. Kemarin kan ada orang lagi yang mengingat-ingat putusan Pak Nasir gitu. Bahkan banyak yang sebenarnya udah melanggar Ya, ya. orang-orang kadernya Pak Nasir yang melanggar pemikiran Pak Nasir sendiri banyak. Gitu loh. Lah saya senang itu mikir Pak Nasir, Kasimo, Bung Hatta, Bung Karno ya karena kok mereka itu hebat ya dulu founding fathers itu. Nah kalau lihat sekarang apa nggak stres Mas? Stres. Iya stres Mas. Lihat politisi sekarang gitu. Nggak hanya politik, kita ini pelaku pemerintahan ini beda sama founding father dulu itu mereka pemikirannya kan punya tulisan, punya idealisme gitu loh. Kalau sekarang kan gimana kita contoh. Ada orang kayak Pak Nasir nggak dulu begitu berhenti mobil dinas ditinggal naik sepeda gitu. Mana ada sekarang. Nah sekarang menteri aja diberhentikan kakusnya dibawa itu. Ya kan gitu dulu ada kan. Bayangin yang kotor gitu aja dibawa pergi juga. Di rumah dinas loh itu padahal. Gitu loh. Iya. Nah, saya seperti itu maksudnya saya melihat disparitasnya terlalu jauh. Dan itu di luar kekuasaan saya sebagai manusia lah sebenarnya. Walaupun tiap hari saya masih bicara yang ideal di kampus. Iya, iya, iya. Kalau ya mau ngajar pakai Zoom atau pakai itu masih ideal, tapi ya itu tadi saya ingat Prof. Kusnadi tadi. Katanya tetap aja ideal kita katanya gitu. Siapa tahu nanti zaman berubah lah gitu kata beliau. Zaman berubah nanti orang baik-baik yang di pemerintahan. Termasuk yang kita jadi mahasiswa kita itu jadi orang baik juga. Padahal kan nggak juga, banyak yang mantan mahasiswa juga. Jadi itu kan banyak yang ditangkap gitu segala macam gitu. Oke, Prof. Satya, daripada kita stres melihat perilaku elit negeri ini, tetapi kalau saya tetap yakin perlu tetap bersuara, bagus, setuju. dan terus bersuara. Perkara didengar atau tidak didengar itu isu yang berbeda. Tapi bersuara adalah kebebasan dari manusia untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan like, share, dan komen. Jumpa lagi di Back to BDM edisi berikutnya. Bye. Oke, matur nuwun, Mas. Iya, sama-sama.